di mana channel ini bakal terus-terusan bahas anime. Jadi buat kalian yang suka anime, aku mohon banget nih buat support channel ini, biar channel ini makin berkembang ke depannya. Ya udah, nggak usah basa-basi banyak-banyak, kita lanjut ke episode 15. Di episode sebelumnya, kita melihat penangkapan Kazutora dan Baji dalam insiden percobaan pencurian mereka di sebuah showroom motor yang menewaskan kakak dari Mike atau Shinjiro. Mike dengan wajah polosnya hanya bisa melihat mereka tanpa belum tahu apa yang sudah mereka lakukan di dalam showroom milik kakaknya. Lalu Shin pun berpindah ke Takemichi yang sedang mendengarkan cerita itu langsung dari Baji. Tentu saja Takemichi yang mendengar itu terlihat sangat kaget karena penyebab kematian kakak Mike adalah sahabatnya sendiri. Lalu Baji mengatakan dia berterima kasih kepada Kazutora karena sudah melindunginya dengan tidak menyebut namanya sehingga dirinya tidak mendekam di penjara. Dia berkata dia sudah menunggu kebebasan dari Kazutora. Mendengar itu, Takemichi langsung tahu ternyata Baji yang sejak awal memang berada di pihak Kazutora dan menunggu kebebasannya. Lalu Hanma mengatakan kepada Takemichi untuk membawa pesan kepada Mike bahwa pertempuran Toman dengan Valhalla akan dimulai 1 minggu dari sekarang, yaitu di tanggal 31 Oktober. Lalu Takemichi pun dibiarkan untuk pergi. Sepulang dari markas Valhalla, Takemichi langsung pulang ke rumahnya. Dia yang akan beristirahat namun masih memikirkan perjanjiannya dengan Mike untuk membawa Baji kembali dari Valhalla, di mana jika dia tidak membawa kembali Baji sebelum pertempuran, maka Mike akan membunuhnya. Keesokan harinya terlihat Takemichi yang akan berangkat ke sekolah namun masih memikirkan apa yang harus dikatakannya kepada Mike. Lalu ketika sedang berjalan, Takemichi dipanggil oleh seseorang yang sedang duduk di sebuah ayunan. Orang itu menyuruh Takemichi untuk duduk di sebelahnya. Namun Takemichi yang melihat orang itu dengan wajah yang sudah babak belur langsung takut dan berniat untuk kabur dan tidak mau berurusan dengannya. Namun orang itu langsung menyinggung tentang mereka yang sudah dihabisi kemarin di markas Valhalla. Takemichi yang mendengar itu langsung terdiam dan mencoba melihat kembali wajah dari orang itu. Orang itu dengan tersenyum bertanya, "Baji sangat keren kan?" Takemichi bertanya apakah dirinya adalah teman Baji. Orang itu mengatakan bahwa dirinya adalah wakil kapten dari skuad pertama yang bernama Matsuno Chippuyu. Mendengar itu, Takemichi langsung bertanya apakah dirinya adalah orang yang dihajar Baji di markas Valhalla. Namun Chippuyu berkata bahwa Takemichi juga sama, karena Takemichi juga dihajar ketika mencoba mengacaukan upacara pelantikan sebelumnya. Namun Chippuyu berkata seharusnya Takemichi berterima kasih kepada Baji waktu itu. Karena jika Baji tidak menghajarnya, tentu saja Takemichi akan berada di situasi yang lebih berbahaya. Chippuyu mengatakan Baji memang menghajarnya untuk bergabung dengan Valhalla. Namun Baji bergabung dengan Valhalla bukan untuk menyingkirkan Toman, karena Baji mempunyai rencana berbeda, yaitu Kisaki. Dan Chippuyu berkata lagi bahwa Baji bergabung dengan Valhalla untuk membongkar rencana dari Kisaki. Singkat cerita, Takemichi bersama dengan Chippuyu pergi untuk berziarah ke kuburan kakaknya Mike. Terlihat Mike dan Draken juga berada di sana. Tampak Takemichi mengatakan bahwa dia sudah tahu cerita dari kematian kakaknya. Draken lalu berkata bahwa Shinjiro adalah pria yang keren. Lalu Draken berkata lagi kepada Takemichi, "Takemichi, kamu sudah tahu, tidak ada yang bisa dilakukan dengan insiden itu sekarang. Bukan berarti Baji atau Kazutora menginginkan kejadian itu." Mike yang mendengar Draken lalu mengatakan, "Ya, aku tahu tidak ada yang bisa dilakukan sekarang, tapi hatiku tidak mau mendengar. Motor yang Kazutora dan Baji coba curi adalah milik kakakku untuk hadiah ulang tahunku. Dia ingin memberikannya kepadaku. Motor itu adalah kenangan milik kakakku,
dan sekarang menjadi motor favoritku. Ini sudah 2 tahun yang lalu, aku memaafkan Baji, tapi aku tidak akan pernah memaafkan pembunuh dari kakakku, yaitu Kazutora. Dan juga Baji karena pergi ke sisi Kazutora. Lalu Mike melihat ke arah Takemichi dan bertanya lagi, bukankah dia menyuruhnya membawa kembali Baji? Lalu kenapa membawa wakilnya dan bukan Baji? Lalu Mike dengan terlihat marah menanyakan maksud dari Takemichi. Apakah dirinya benar-benar ingin mati? Chipuyu yang mendengar itu langsung mengatakan alasan Baji bergabung dengan Valhalla hanya untuk membongkar rencana dari Kisaki. Dan mengatakan dirinya juga akan mencari tahu tentang Kisaki dari luar Valhalla. Dan meminta Takemichi untuk membantunya. Dia berkata dia tidak mau jika Baji hanya melakukan itu sendiri. Mendengar itu, Takemichi bertanya apakah Baji mengatakan kepada dirinya akan menyelidiki soal Kisaki. Namun Chipuyu berkata Baji memang tidak mengatakan apa-apa, namun dia tahu cara Baji berpikir karena dirinya sudah berada di sisinya sejak lama. Dan dirinya ingin berguna untuk Baji. Lalu Chipuyu menanyakan keinginan dari Takemichi karena memukul Kisaki di upacara pelantikan. Takemichi yang mendengar pertanyaan dari Chipuyu langsung teringat wajah Kisaki dan Hina yang mati ditabrak karena ulah dari Kisaki. Lalu Takemichi dengan serius melihat ke arah Mike sambil berkata, "Aku ingin menjadi ketua Toman. Akan kubuat kau menerimanya suatu hari nanti, Mike, karena itulah yang kuinginkan." Draken dan Mike yang mendengar itu tentu kaget dengan perkataan Takemichi. Lalu Draken bersama Mike berjalan meninggalkan mereka. Draken yang melihat ke arah Takemichi lalu sedikit tertawa mengatakan bahwa Takemichi benar-benar idiot. Dan Mike pun mengiyakannya dengan tersenyum. Chipuyu yang mendengar perkataan Takemichi lalu mengatakan bahwa Takemichi sudah tidak punya akal sehat karena berani mengatakan hal yang seperti itu tanpa melihat suasana. Lalu sambil tersenyum Chipuyu mengulurkan tangannya dan mengatakan, "Aku akan membantumu naik ke puncak Toman. Dan kau akan membantuku menyelesaikan apa yang aku mau." Dan mereka pun saling mempercayai satu sama lain sebagai sebuah partner. Lalu mereka mulai mencari tahu informasi tentang Kisaki. Ternyata mereka menemui mantan ketua dari Mobius, yaitu Osanai. Jika kalian masih ingat, ini yang dikalahkan Mike dan ditusuk oleh pancin di episode sebelumnya. Singkat cerita, Osanai lalu menceritakan soal Kisaki. Osanai mengatakan awalnya Kisaki terlihat seperti anak yang biasa-biasa saja ketika pertama kali bertemu dengannya. Scene pun berpindah ketika Kisaki pertama bertemu dengan Osanai. Kisaki yang menemui Osanai langsung bertanya apakah dirinya mau bekerja sama dengannya. Dia tidak akan meminta imbalan apapun karena dia akan mendapatkan itu dengan sendirinya. Terlihat Kisaki kembali mengatakan, "Aku tahu diriku sendiri. Bulan tidak dapat bersinar dengan sendirinya." Terlihat Osanai hanya kebingungan dengan perkataan Kisaki saat itu. Dan Shin pun kembali ke Osanai yang sedang bercerita kepada mereka. Osanai bercerita, "Aku adalah orang yang tidak disukai yang menghajar semua orang. Jadi tidak ada satu orang pun yang berani menantangku. Namun dalam sekejap, tidak ada orang yang berada di sekitarku. Dan itu adalah ketika Kisaki mendekatiku. Awalnya aku pikir Kisaki adalah orang yang biasa. Namun ketika aku mendengarkan apa yang Kisaki katakan, semuanya berjalan menjadi sangat lancar. Dalam 1 tahun, aku berubah dari idiot yang hanya bisa berkelahi menjadi pemimpin penguasa Shinjuku."
Osane mengatakan itu semua karena dia mendengarkan perkataan dari Kisaki. Karena dirinya tanpa Kisaki tidak mungkin bisa membentuk sebuah geng. Dan mengatakan bahwa sekarang dia sudah tahu bahwa Kisaki hanya menjadikan dirinya sebuah batu loncatan. Dan dia menyadari itu ketika pertarungan 3 Agustus lalu. Osanai berkata Kisaki adalah orang yang merencanakan semua keributan itu. Dia sengaja memojokkan Pancin agar menjadi alasan bertarung dengan Toman. Kisaki membuat itu seolah-olah semuanya adalah salahnya. Dan setelah itu dia menusuknya dari belakang. Kisaki pun lalu pergi mendekati Mike dan menawarkan cara membuktikan Pancin tidak bersalah. Dan tujuan sebenarnya Kisaki pada pertarungan 3 Agustus adalah mengambil keuntungan dari kematian Draken, sehingga Kisaki bisa mengambil posisi nomor 2 sebagai wakil kapten menggantikan Draken. Osane mengatakan dirinya sudah dibuang oleh Kisaki, dan sekarang Kisaki sudah menemukan pedang berikutnya, yaitu Hanma. Osane mengatakan dia juga dendam kepada Kisaki dan ingin membunuhnya. Namun juga takut kepada Kisaki, karena Kisaki adalah orang yang sangat berbahaya. Dia orang yang bisa merencanakan pembunuhan terhadap orang lain tanpa mengotori tangannya sendiri. Itulah mengapa Osanai tidak berani melawan Kisaki dan tidak ingin terlibat lagi dengan Kisaki. Singkat cerita, setelah Takemichi dan Chippuyu mengetahui cerita soal Kisaki, Chippuyu pun menyadari bahwa geng misterius yang dilambangkan malaikat tanpa kepala, di mana ketuanya yang tidak diketahui oleh siapapun ternyata adalah Kisaki. Oh iya, aku mau ngasih tahu, karena aku lagi sakit dan gak kuat ngomong banyak. Jadi di episode 15 ini, aku bakal digantiin ngomong sama adik aku. Ya udah, lanjut. Takemichi yang mendengar Chippuyu mengatakan itu tentunya sangat kaget. Dia lalu memikirkan, jika Kisaki adalah ketua dari Valhalla, lalu kenapa Kisaki ada di Toman? Kenapa dia berlawanan dengan Valhalla? Apa yang Kisaki coba lakukan? Takemichi yang merasa dirinya belum banyak mengerti soal Kisaki, lalu memutuskan untuk pergi lagi ke masa depan. Singkat cerita, Takemichi bersama dengan Naoto pergi lagi untuk menemui Draken di penjara. Draken tentu kaget melihat Takemichi yang masih berada di Tokyo. Namun Takemichi langsung bertanya, apakah Draken masih ingat dengan geng motor tanpa kepala yaitu Valhalla? Lalu bertanya, apakah benar ketua dari Valhalla itu adalah Kisaki? Namun Draken berkata, tidak, karena ketua malaikat tanpa kepala yaitu Mike. Valhalla adalah sebuah geng yang sebenarnya dibuat untuk Mike. Takemichi yang mendengar itu langsung kaget dan tidak mempercayainya. Karena menurutnya, bagaimana mungkin Mike adalah ketua dari Valhalla, sedangkan Mike adalah ketua dari Toman. Namun Draken mengatakan, bagaimana Takemichi tidak percaya karena Takemichi juga berada di sana dan melihat itu. Draken mulai bercerita lagi kejadian 12 tahun yang lalu, di mana saat Halloween berdarah, Toman diambil alih oleh Valhalla. Lalu lahir sebuah geng Tokyo saat ini, dan itulah Toman saat ini. Takemichi yang mendengar tentang Halloween berdarah, lalu bertanya, apakah itu adalah ketika Toman melawan Valhalla? Draken mengiyakan dan mengatakan, hari itu adalah hari di mana Toman kalah untuk pertama kalinya. Takemichi terlihat tidak menyangka kalau saat itu ternyata Toman kalah meskipun ada Mike yang tidak tertandingi. Draken lalu melanjutkan ceritanya dan mengatakan, Toman kalah karena kesalahan dari Mike. Draken mulai menyalahkan dirinya karena tidak memikirkan beban yang ditanggung oleh Mike selama ini. Scene perpindahan ke masa lalu ketika Mike terus memukul wajah Kazutora tanpa henti yang membuat Kazutora tewas dengan terus dipukuli Mike.
Draken berkata, Mike membunuh Kazutora saat pertempuran itu. Draken mengatakan alasan Mike tidak ditangkap karena Kisaki sudah menyiapkan orang sebagai kambing hitam atas pembunuhan yang dilakukan Mike. Lalu, setelah kejadian itu, Toman pun dilahap oleh Valhalla. Lalu Mike menjadi ketua dan Kisaki menjadi wakilnya. Lalu organisasi itu pun semakin besar. Draken berkata dia baru menyadarinya. Ternyata alasan Kisaki masuk ke dalam Toman dari awal adalah menargetkan Mike. Takemichi yang mendengar itu semua terlihat shock. Apa yang dilakukan Mike kepada Kazutora, dia masih tidak ingin percaya jika Mike telah membunuh seseorang dan mengatakan tidak mempercayai itu. Draken yang melihat Takemichi lalu bertanya, apakah kau menjamin tidak akan membunuh Kazutora jika berada di posisi Mike? Jika Kazutora adalah orang yang membunuh saudaramu, dan di mana hari itu juga Kazutora telah membunuh Baji. Takemichi yang sangat kaget dengan perkataan Draken hanya langsung bisa terdiam. Takemichi saat itu langsung terdiam, mulai mengingat lagi apa yang telah terjadi di masa lalu. Dia mulai mengingat kembali ketika sedang melihat Baji yang sudah tewas di masa lalu. Dia mulai mengingat semuanya kembali tentang Mike yang sudah menghajar Kazutora sampai membunuhnya. Takemichi mulai mengingat kembali semua ingatannya di masa lalu yang pernah dilewati. Dan scene pun berpindah. Takemichi dan Naoto yang sudah keluar menemui Draken, terlihat Takemichi masih tidak percaya dengan ingatannya. Takemichi bercerita kepada Naoto, semua ingatannya mulai kembali ketika Draken menceritakan tentang kejadian itu. Dia tidak tahu kenapa ingatan itu tiba-tiba muncul. Dia mengingat kembali semua yang terjadi sebelumnya. Dia mulai mengingat yang bahkan dia tidak ingat. Dia mengingat wajah Baji dan Kazutora yang sudah tewas, dan mengingat Mike yang saat itu berlumuran darah. Namun dia juga mengingat Mike yang saat itu menunjukkan ekspresi sedihnya dan mengatakan dia harus menyelamatkannya. Dan episode 15 pun berakhir. Oke, segitu aja buat episode 15 kali ini. Untuk episode 16-nya bisa ditanyain sama yang punya channel. Jangan lupa subscribe ya. Dah.